Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Luas 458 meter persegi terletak di kampung. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah mewah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi. Aksi penolakan terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum bersama massa pendukung bahkan berusaha menghentikan pembacaan putusan sita pengadilan, namun terus dihalangi pihak kepolisian yang mengawal proses sita. Peristiwa berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Pemilik rumah telah berusaha melunasi hutang tersebut namun tidak mendapat tanggapan dari pihak bank. Saya niat baik ke bank ICBC dan saya nyatakan saya akan bayar hutang saya. Tapi pihak ICBC hanya menampilkan stafnya yang masih muda-muda gitu, yang cuma bilang kami tetap akan melakukan eksekusi. Arogansi, tidak ada negosiasi. Ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 6 wartawan gadungan ditangkap usai melakukan aksi pemerasan hingga puluhan juta rupiah di Jakarta. Sementara dari Tangerang, Banten, 2 pelaku pencuri perangkat BTS babak belur usai tertangkap basah. Polisi mengamankan 6 pria yang menjadi wartawan gadungan MS, FF, DP, HP, MN, dan JP di 6 lokasi berbeda di Bekasi, Jawa Barat. Keenamnya ditangkap pelantaran memeras orang pria SA senilai puluhan juta rupiah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula pada saat korban keluar dari hotel di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat usai bertemu dengan seorang wanita. Ternyata ia dibuntuti 2 mobil hingga ke rumah orang tuanya di kawasan Pancoran. Para pelaku mendatangi korban dan meminta uang senilai 30 juta rupiah sebagai alasan uang tutup mulut. Jika korban menolak, komplotan wartawan gadungan ini mengancam akan memviralkan perbuatan korban beserta foto-foto milik pelaku. Mereka melakukan pidana pemerasan ini dengan modus mengaku-ngaku sebagai wartawan dan stay di hotel-hotel yang ada di daerah wilayah Jakarta. Kemudian ada korban yang keluar dari hotel dan diikutinya. Kemudian ketika sampai rumah, korban diperas sebesar puluhan juta rupiah. Selain menangkap ke-6 pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 3 unit kendaraan roda 4, 3 buah kartu tanda pengenal pers, 7 buah handphone, dan beberapa bukti lain. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mobil TRU BTS. Yang eksekutornya sudah diamanin. 2 dari 5 pelaku pencurian spesialis modul peralatan base transceiver station atau BTS babak belur dikeroyok massa di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedua pelaku AB dan S pun digelandang ke Polresta Bandara Suta untuk diperiksa. Usai dilakukan pendalaman, polisi menangkap 1 pelaku lain, BB, sementara 2 pelaku S dan B masih masuk sebagai DPO atau buronan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 5 buah bracket pemasangan remote radio unit atau RRU BTS dan 10 RRU yang sudah dilepaskan. Pelaku juga sudah 5 kali beraksi, sementara kerugian akibat aksi ini mencapai 700 juta rupiah. Apa sih Pak? Dampaknya saya mati. Saya mati. Kan dia BTS itu dari bawah ada yang dari situ. Saya larinya ke sini. Dari sini lari ke antena yang lonjong-lonjong itu. Jadi kalau ininya diambil berarti si antenanya sudah memancar. Oh nggak bisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pidana paling lama 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan.
Pencuri motor petani babak belur diamuk warga di Jember, Jawa Timur. Sementara di Bangkalan, residivis curanmor bergumul dengan polisi saat akan ditangkap. Mbaknya mikir kok petengnya nak oli? Yang kok enggak iki lho enek maling. Maling peda. Dalam video amatir, warga menangkap seorang pria yang terpergok mencuri sepeda motor di pinggir sawah Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pelaku babak belur usai dihajar para petani. Bahkan seorang warga yang geram terus menendang pelaku. Pelaku pun tak berkutik saat diinterogasi warga. Aparat kepolisian sektor Ambulu yang tiba di lokasi kemudian mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Ambulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, di masa panen padi, aksi pencurian sepeda motor milik petani marak terjadi. Para pelaku mengambil kesempatan saat petani lengah saat memanen padi. Warga pun diminta waspada terhadap maraknya aksi pencurian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan mengejar seorang pria berinisial MU, seorang DPO pencurian kendaraan bermotor di wilayah 10 Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat kabur dari rumahnya hingga masuk hutan. Namun setelah dikepung, ia akhirnya tak berkutik. Polisi akhirnya bisa menangkap pelaku setelah bergumul dengannya di tanah. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Bangkalan untuk proses hukum lebih lanjut. Penangkapan MU dilakukan setelah polisi menangkap seorang pelaku curanmor lainnya. Pelaku sendiri baru keluar penjara setahun lalu. Terkait dengan upaya anggota kami yang kejar-kejaran. Alhamdulillah si M ini kami tangkap, kami berusaha amankan. Setelah kami dalami juga, ternyata M ini yang kami kejar merupakan sebuah seorang residivis yang baru keluar 2 tahun yang lalu. Yang bersangkutan sudah 2 kali masuk. Yang pertama kena 4 bulan, yang kedua kena 5. Saat diperiksa polisi, pelaku mengakui kembali terlibat dalam serangkaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Perannya termasuk sebagai penada hasil curian dari teman-temannya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dipicu utang piutang, seorang pria terluka parah usai dianiaya dengan senjata tajam di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Aksi penganiayaan terekam video amatir hingga viral. Warga merekam aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan Mukrin alias Mahrin, 49 tahun. Di Dusun 2 Desa Sungai Lebung, Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Akibat penyerangan ini korban Iskandar terluka parah di kedua lengannya hingga harus dibawa ke rumah sakit. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus tersangka bersama barang bukti senjata tajam, lalu menggelandangnya ke Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan, aksi ini dipicu hutang sewa alat berat untuk lahan persawahan korban. Korban sempat menyewa alat berat dari tersangka sebesar 1,9 juta rupiah. Namun saat ditagih, korban mengatakan uang sewa sudah diberikan ke anak tersangka. Namun saat ditanyakan, anak tersangka mengatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Untuk motifnya masalah hutang. Pelaku menagih hutang uang dari rental. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Keluarga korban kecewa. 2 dari 6 pelaku kasus ruda paksa remaja di bawah umur dibebaskan polisi di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara dari Majalengka, Jawa Barat, 8 pasangan bukan suami istri terjaring razia di kamar indekos. Polisi menetapkan 4 dari 6 pelaku pelecehan gadis di bawah umur di Grobogan, Jawa Timur sebagai tersangka. Namun keempatnya tidak ditahan. Kasus ini sudah bergulir selama 3 bulan. Dari hasil pemeriksaan sebelumnya, korban mengaku dilecehkan pelaku di sebuah kamar hotel setelah dicekoki minuman keras yang dicampur obat tidur.
Dalam kasus ini, anggota Polres Grobogan telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang dikenakan korban saat dilecehkan para pelaku. Pihak keluarga mempertanyakan pembebasan dua pelaku meski diduga mengetahui peristiwa pelecehan itu. Barang bukti, alat buktinya apa? Kan ada di situ menyaksikan dalam arti menyaksikan ketika ada ruda paksa memang tidak, tapi kan ada kejadian seperti itu dan dua anak itu diam gitu. Jadi secara analogikannya seperti ini. Berarti setiap dari kita ketika melihat tindak kejahatan dan tidak melaporkan, berarti kita baik-baik saja kan tidak. Kasus pelecehan korban terjadi pada pertengahan Oktober tahun lalu. Dari keterangan kuasa hukum korban, keempat tersangka akan segera diserahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan kedapatan berduaan di sejumlah kamar indekos di Majalengka, Jawa Barat. Mereka akhirnya tak berkutik saat didatangi petugas Satpol Pamong Praja yang sedang menggelar razia. Total ada 16 orang atau 8 pasangan bukan suami istri yang akhirnya diamankan petugas. Mereka merupakan buruh hingga mahasiswi. Selain berasal dari Majalengka, mereka juga berasal dari Sumedang dan Kuningan. Ke-16 orang ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Majalengka untuk didata dan dibina sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Di situ hanya sifatnya kos dan berpasangan yang terdapat di satu tempat dengan lawan jenis, akan tetapi statusnya bukan suami istri. Razia tempat indekos terus dilakukan Satpol PP Majalengka hingga bulan suci Ramadan nanti. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Api dan asap pekat hitam membumbung dari pabrik karton yang terbakar di Jalan Prepedan Raya Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas berusaha melokalisir api agar tidak terjadi perembetan ke pemukiman warga yang tak jauh dari lokasi. Dugaan sementara kebakaran karena pembakaran sampah yang dilakukan seorang warga di sekitar gudang hingga percikan api menyambar bahan mudah terbakar. Baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam dengan mengerahkan 9 unit mobil damkar dan belasan personil. Tidak ada korban jiwa dan kasus ini sudah ditangani petugas Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran, mobil kebakaran hangus ini. Sebuah minibus hangus dilalap api di ruas tol Jakarta-Tangerang kilometer 00600 Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Sontak kejadian ini mengejutkan pengguna jalan karena terjadi saat jam padat. Diduga api berasal dari korsleting pada bagian mesin. Petugas damkar ke lokasi dan berjibaku memadamkan kobaran api. Meski tidak ada korban jiwa, akibat kebakaran membuat macet panjang di Jalan Tol Tomang menuju Tangerang. Kebakaran juga melalap kapal nelayan di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Api berasal dari mesin kapal yang baru saja selesai diisi bahan bakar. Bahkan sempat terjadi ledakan di ruang mesin. Api bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi geledah rumah Kades Kohot Ardin bin Sanip di Kabupaten Tangerang, Banten. Penggeledahan terkait pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang Utara. Tim Bareskrim Mabes Polri membacakan surat perintah sebelum menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Ardin bin Sanip. Meski Kades Kohot tidak berada di lokasi, penyidik langsung menggeledah seisi rumah. Polisi juga memeriksa istri dan kakak kandungnya. Selain itu, petugas juga menggeledah rumah sekretaris desa dan kantor Desa Kohot. Dalam kasus pagar laut di Tangerang, petugas menduga ada modus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Dalam kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi. Langkah-langkah terhadap pemeriksaan saksi-saksi juga selaras dilakukan secara simultan bersamaan, ya, dilakukan secara saintifik tentunya, ya, karena terkait dugaan yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, adanya pemalsuan, ya, terkait dengan SHGB dan SHM.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar laut di Desa Segaraya Jaya, Kabupaten Bekasi. Pembongkaran dilakukan di lokasi seluas 60 hektar milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Sebelumnya, KKP telah menyegel dan memberi sanksi administratif kepada PT TRPN yang mereklamasi pantai hingga mengganggu ekosistem laut, aktivitas nelayan, serta akses PLTU. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyegel pagar laut di lokasi lain milik PT Mega Agung Nusantara. Tim iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan YA, 40 tahun, di sebuah rumah kosong di Malang. Akibat aksi pencurian ini, korban kehilangan perhiasan emas senilai 36 juta rupiah. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengamankan pelaku. Ironisnya, ternyata pelaku baru 4 bulan keluar penjara karena kasus narkoba. Pelaku mengaku awalnya melakukan aksi pencurian setelah mengambil bungkus plastik di depan pagar rumah. Saat tahu rumah tengah kosong, muncul niatan mencuri barang berharga pada malam harinya. Melihat angin jendela terbuka sehingga dia menggunakan pocor, dia memanjat itu dan masuk melalui lubang-lubang angin. Masuk ke kamar dan mengambil perhiasan yang ada di dalam. Untuk kerugian. Pelaku mengaku hasil curian ia gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sejumlah pria nekat panjat tali tambat kapal Pelni demi bisa naik ke atas kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Aksi yang berbahaya itu pun viral. Aksi berbahaya sejumlah pria yang diduga pedagang asongan saat nekat memanjat tali tambat kapal KM Ciremai demi bisa naik ke atas kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan viral. Bahkan aparat kepolisian di lokasi tak bisa berbuat banyak. Kurangnya pengawasan membuat pedagang asongan dengan leluasa masuk area dermaga hingga nekat memanjat tali demi lolos ke atas kapal. Menurut pihak Pelindo Regional 4 Makassar, area khusus pedagang asongan untuk berdagang sudah diatur. Namun nyatanya sejumlah pedagang tetap menerobos masuk. Mereka pun akan mengevaluasi sistem keamanan guna antisipasi hal serupa. Kini pihak Pelindo 4 Makassar telah memasang jaring kawat di sejumlah titik agar para pedagang asongan tidak bisa masuk ke area pelabuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, menjaga kesehatan kulit merupakan hal penting untuk menjadikan kulit tetap sehat dan segar. Kini masyarakat lebih mudah menjaga kesehatan kulit melalui program Sigap serta hadirnya teknologi baru untuk mendeteksi dini jamur kulit di Indonesia. Kalpanax bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) didukung Kemenkes RI dan berkolaborasi dengan atlet Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri meluncurkan program Sigap atau deteksi gejala atasi dengan Kalpanax sebagai bentuk komitmen Kalbe dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan inovasi teknologi terbaru memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence, kini lebih mudah deteksi dini penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur sehingga pengobatan dapat dilakukan tepat waktu. Kita meluncurkan AI Skin Check, jadi sebenarnya aplikasi yang bisa dipakai oleh semua orang dimanapun, kapanpun gitu. Dan ini kan sifatnya juga sangat rahasia ya, tiap orang mungkin punya lokasi jamur yang berbeda-beda atau di daerah yang sensitif, yang tidak boleh dilihat orang banyak. Kalpanax juga menyediakan mobil Sigap untuk melayani konsultasi dan pemeriksaan kesehatan kulit gratis serta aktivitas edukatif. Mobil Sigap akan berkeliling ke 20 kota di Indonesia dari Februari hingga Mei mendatang. Pemirsa, 2 lansia residivis pelaku ganjal ATM kembali ditangkap di Pekanbaru, Riau. Sementara dari Batubara, Sumatera Utara, peredaran 10 kg sabu digagalkan dari seorang pengedar. Pandangannya ke Mandiri itu terus ya, kenapa dia pergi? Kenapa kamu udah datang? Tuh. Pelaku ganjal ATM di sebuah SPBU di Jalan Riau, Pekanbaru terekam CCTV dan viral di media sosial. Usai beraksi, pelaku kabur bersama seorang temannya. Setelah korban melapor ke polisi, kedua pelaku akhirnya ditangkap di daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat. Keduanya ternyata residivis yang baru keluar dari penjara Oktober lalu. Dalam aksinya, pelaku sempat membawa kabur uang korban sebesar 20 juta rupiah.
Modusnya dengan berpura-pura membantu dan mengintip saat korban menekan nomor PIN kartu ATM. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membayar hutang dan membeli narkoba. Tersangka ini adalah residivis yang sudah pernah melakukan terakhir di tahun 2022, lokasinya di Dumai. Saat ini sedang diamankan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku telah ditahan di kantor Polresta Pekanbaru. Atas perbuatannya mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Polisi menangkap KS pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Pelaku dibekuk saat kendarai sepeda motor di Jalan Lintas Medang Deras. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 10 bungkus berisi sabu dalam tas yang dibawa pelaku. KS kemudian diamankan di Mapolres Batubara. Kepada petugas, pelaku mengaku sabu seberat 10 kg tersebut akan diedarkan di wilayah Kabupaten Batubara. Disangkakan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman di atas seumur hidup 20 tahun. Pelaku masih diperiksa di Mapolres Batubara untuk mengungkap jaringan narkotika dan kemungkinan adanya pelaku lain. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.